Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Grasika dengan NIM 05021382227102 dari Teknik Pertanian kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi desain dan kontrol bagian atap, bahan rangka energi pada atap greenhouse di tropis untuk budidaya tanaman. Pengertian: rumah kaca adalah konstruksi yang menggunakan radiasi matahari untuk menciptakan iklim mikro yang mendukung pertumbuhan tanaman. Rumah kaca terbuat dari media transparan yang dapat menyerap radiasi gelombang pendek. Sistem rumah kaca harus melindungi tanaman dari lingkungan luar untuk membantu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi serta kualitas. Pengembangan rumah kaca yang cerdas bahkan lebih penting lagi untuk mengatasi keterbatasan ini dan mencapai tingkat ketahanan pangan yang tinggi. Meskipun tujuan utama rumah kaca adalah untuk menawarkan lingkungan yang sesuai untuk produksi hasil tinggi, sekaligus melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan, rumah kaca pintar memberikan pengaturan dan kontrol yang tepat terhadap variabel iklim mikro. Model rumah kaca atau greenhouse. Pemodelan rumah kaca adalah metode yang berharga untuk memahami efek dari berbagai parameter yang mempengaruhi permintaan pendinginan atau pemanasan dan untuk mendapatkan kondisi operasi rumah kaca yang optimal. Ini adalah kepentingan mendasar saat memilih parameter desain rumah kaca dan ketika membuat keputusan manajemen dalam produksi praktis. Berbagai aspek permodelan rumah kaca yang dapat dievaluasi termasuk akurasi, fungsionalitas, portabilitas, dan penerapan. Ini ada dua gambar yang menunjukkan contoh dari rumah kaca atau greenhouse. Tujuan greenhouse. Rumah kaca itu sendiri adalah sistem melindungi tanaman dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mempertahankan iklim independen di dalamnya, meningkatkan kondisi pertumbuhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Bahan dalam pembuatan atap greenhouse. Berbagai bahan telah digunakan untuk membuat atap greenhouse, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan operasinya. Beberapa bahan yang paling umum digunakan termasuk film plastik, polikarbonat, dan kaca, yang memiliki keunggulan dalam isolasi termal dan transmisi cahaya. Baik, di sini yang pertama yaitu ada polikarbonat. Menurut Harjunuwibowo, menekankan bahwa penggunaan material polikarbonat pada dinding dan atap greenhouse dapat menghemat hingga 60% energi, yang sangat penting dalam konteks pertanian berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kualitas konstruksi, termasuk pemilihan material atap yang tepat, efisiensi energi dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, menurut Setianto dan Salahuddin, juga menyoroti pentingnya kontrol iklim dalam greenhouse, meskipun penelitian mereka lebih fokus pada sistem monitoring dan kontrol otomatis daripada menggunakan material spesifik seperti polikarbonat. Selanjutnya ada bahan dari kaca. Salah satu aspek penting dari penggunaan atap kaca dalam greenhouse adalah kemampuannya untuk memaksimalkan penetrasi cahaya matahari, yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Penelitian oleh Rahmawati menunjukkan bahwa sistem kontrol cerdas yang menggunakan atap kaca dapat mengoptimalkan kondisi lingkungan dalam greenhouse, seperti suhu dan kelembapan, melalui penggunaan teknologi berbasis Android dan Fuzzy Logi. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kaca sebagai bahan atap di rumah kaca telah menarik perhatian yang signifikan karena khasiatnya yang bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengoptimalkan efisiensi energi. Literatur menunjukkan bahwa rumah kaca-kaca dapat secara efektif mencegah radiasi matahari, yang sangat penting untuk fotosintesis dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Dan bahan yang ketiga ada film plastik. Menurut Mavroidis, menunjukkan bahwa bahan penutup greenhouse termasuk film plastik memiliki pengaruh signifikan terhadap performa tanaman, seperti hemp.
Penelitian ini menekankan pentingnya pemilihan material yang tepat karena sifat-sifat fisik film seperti transmisi radiasi dapat mempengaruhi lingkungan di dalam greenhouse dan pada gilirannya hasil panen. Selanjutnya oleh Matsuo memberikan analisis lebih lanjut tentang sifat termal dan cahaya di lembaran greenhouse di daerah panas dan lembab Asia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan material pelindung cahaya dapat membantu mendinginkan lingkungan di dalam greenhouse, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dalam kondisi iklim ekstrim. Dengan demikian, pemilihan film plastik yang tepat tidak hanya mempengaruhi hasil panen, tetapi juga dapat menjadi strategi untuk mengelola suhu dan kelembapan di dalam ruang greenhouse. Baik, untuk kesimpulannya, teknologi rumah kaca atau bisa disebut juga dengan greenhouse menawarkan solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tropis. Rumah kaca memungkinkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik dan efisien dengan mengoptimalkan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Penggunaan teknologi cerdas berbasis Internet of Things atau disebut IoT semakin mempermudah pengelolaan iklim mikro secara otomatis, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pilihan material yang tepat untuk atap dan dinding rumah kaca seperti polikarbonat, kaca, atau film plastik dapat meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan cahaya matahari. Rumah kaca juga mendukung konsep pertanian berkelanjutan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat energi dan sumber daya air. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, inovasi dalam desain dan otomatisasi rumah kaca menjadi kunci penting dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di masa depan. Dengan demikian, penerapan rumah kaca yang efisien dapat menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan global yang semakin meningkat, khususnya di wilayah yang kurang mendukung pertanian konvensional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.